Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga bara di kota. Ini kita lagi sama Kang Cahmat, FKDM, follower Kang Deddy Mulyadi. Gimana Kang Cahmat hari ini, kenapa ini duduk-duduk? Ini dekat kantornya YouTube Kang Deddy Mulyadi, catat ID. Itu ada yang nggak mau ke kamera barusan karena dia panitia loh. Maksudnya Ajamat, gimana kabarnya, sehat? Kabarnya alhamdulillah baik, dan kebetulan di siang ini jam makan siang. Dan kebetulan kan lagi kerja Purwakarta misalnya, pekerjaan saya itu adalah orang lapangan ya. Jadi setiap hari muter terus. Ya, kebetulan ini ada yang punya channel Dulu Rahayu nih, Kang Hasan lagi ngopi. Lagi ngopi. Kebetulan di kopi apa ini namanya? Ngopi. Oh, ngopi lah. HP-nya pokoknya kalau dari Purwakarta teman-teman bisa mampir transit ke sini. Ya dekat kantor sini, nggak terlalu jauh lah dari Unpar. Ya. Gimana ini kita per saparian, kapan kita mulai lagi nih? Insya Allah minggu-minggu ini kita mulai start lagi Safari Cinta untuk Kanjeng Prabu kelas Asih. Dan terutama kita muter lagi wilayah Jawa Barat ya. Dikarenakan juga kalau untuk masa kampanye sudah mulai ya, jadi kita insya Allah start lagi nih, ekstra lagi ya, luar biasa pokoknya. Iya, dan saya melihat gini dari perspektif gosip ya, Kang Deddy Mulyadi sepertinya punya energi baru ya dengan hadirnya si Teteh Akila, benar ngarana Teteh Akila? Ya. Teteh Kelinci ya. Oh, Teteh Kelinci. Mama Kelinci berarti. Ibu Kelinci apa? Ibu. Ya, Ibu. Berarti punya semangat baru nih Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa pokoknya. Energi baru, semangat baru, pokoknya harapan baru di 2024, pokoknya keren. Kita doakan saja mudah-mudahan yang terbaik. Jadi berarti hadirnya si Teteh menambah semangat Kang Deddy Mulyadi untuk kampanye. Iya, luar biasa pokoknya. Energi di semua lini. Kita juga yang mendukung terus-terusan, alhamdulillah ikut support dan ikut bahagia di kesempatan akhir ya, menjelang akhir tahun lah ya. Luar biasa pokoknya, ada semangat baru lah buat Kang Deddy Mulyadi ya, terutama ya buat kepribadiannya juga. Iya. Kasihan Kang Deddy Mulyadi nggak ada teman tidur. Enggak, ngomong-ngomong Kang Cahmat juga nggak ada teman tidur. Kalau saya nanti nyusul. Jadi guys, ini Kang Cahmat juga masih single. Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi sudah punya gebetan baru, ini mestinya Kang Cahmat juga harus siap-siap nyusul. Yang penting Kang Deddy bahagia dulu ya. Dulu kita kan terus mendorong semangat. Kalau kita nanti belakangan ngekor. Ya, jadi fans mah belakangan gitu. Yang penting Kang Deddy lah. Kang Deddy ada semangat baru. Ya, tadi itu obrolan Kang Cahmat ada di kafe ngopi-ngopi. Seperti biasa kita membincangkan Kang Deddy Mulyadi yang tiada habis-habisnya. Dan terutama tadi juga kita mengulas salah satunya alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi akhir-akhir ini tidak mendampingi Jenderal Prabowo Subianto dalam melakukan lawatan atau kampanye ke berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat. Padahal kita tahu sendiri bahwa Kang Deddy Mulyadi sebelum kemudian ada Koalisi Indonesia Maju, Kang Deddy Mulyadi adalah tulang punggung, adalah orang yang di garda terdepan dalam mengkampanyekan Jenderal Prabowo Subianto ke berbagai pelosok daerah di Provinsi Jawa Barat ya. Dengan kendaraan, dengan fasilitas, dengan media yang disebut dengan Safari Cinta. Bahkan 2 kali berubah Kang Deddy Mulyadi mengubah. Yang pertama asalnya Safari Cinta KDM untuk Prabowo Subianto pemimpin istimewa, itu kemudian berjalan dengan tagline semacam itu hampir kurang lebih setengah tahun ya. Kemudian di perjalanan hari ini sudah berubah lagi, namanya Safari Cinta Kangjeng Prabu Welas Asih ya. Kang Deddy Mulyadi memang piawai menyusun diksi, menyusun frase, menyusun kalimat-kalimat, tagline-tagline, slogan-slogan yang tentu saja memiliki makna yang dalam, yang filosofis. Dan Kang Deddy Mulyadi memang bukan tanpa dasar ketika menyebut bahwa Kangjeng Prabu itu, Prabowo Gibran adalah orang yang welas asih itu nyaahan ya. Dan juga
Kang Deddy Mulyadi melihat bahwa Prabowo sejak awal adalah orang yang ikhlas, yang jarang kemudian ia membalas setiap orang yang mencaci, yang memaki, atau juga banyak perbuatan amalia dan karya-karya yang dilakukan oleh Jenderal Prabowo, baik ia kapasitasnya secara pribadi atau sebagai Menhan, untuk membantu banyak orang dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikiran, dengan jabatannya. Tetapi Prabowo jarang expose, jarang posting-posting lah, jarang pansos, itu katakan Deddy Mulyadi. Sehingga kemudian wajar dan tidak berlebihan ketika Kang Deddy Mulyadi menyebut bahwa Prabowo Subianto adalah adalah bapak bangsa yang memiliki jiwa yang ikhlas, jiwa yang lurus, jiwa yang jujur dalam memperjuangkan seluruh nasib anak bangsa, terutama yang sudah faktual, ya, yang sudah dilakukan di masa-masa silam. Dan tentu saja kalau ia dipercaya, diberi kekuasaan oleh Tuhan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, ia punya jangkauan, punya harapan, punya cakupan yang lebih luas untuk berjuang demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Nah, kita melihat Kang Deddy Mulyadi jarang terlibat, bahkan yang sering kita saksikan adalah bagaimana Kang Deddy Mulyadi melakukan banyak kebersamaan dengan calon istrinya, yaitu Teh Akila, ya. Jadi Teh Akila ini adalah sosok yang masih muda namun sangat merespon dan sangat mampu untuk beradaptasi dengan kehidupan Kang Deddy Mulyadi. Teh Akila ini masih mahasiswi, masih studi, tetapi ia kemudian secara adaptif, secara cepat mampu berakselerasi menjadi calon pendamping Kang Deddy Mulyadi. Nah, akhir-akhir ini Kang Deddy Mulyadi sudah lengket banget terlihat, ya, bahkan di hari kemarin ya terlihat dalam postingannya menanak nasi secara bareng-bareng. Walaupun Teh Akila sebelumnya belum pernah mengurus atau mengolah ikan, ya, dari awal sampai kemudian ada di hidangan di meja makan, tetapi Kang Deddy Mulyadi mengajarkan, memberi arahan bahwa menurut Kang Deddy Mulyadi salah satunya perempuan Sunda itu harus bisa ngurus dapur dan harus bisa ngurus kasur. Dapur artinya area dapur, bisa memasak, bisa mengelola kebersihan, kerapian dapur, juga kasur, bisa merawat kasur, bantal, dan suasana yang nyaman yang menjadi tempat terintim dari sepasang seorang suami istri, ya. Nah, kalau kemudian dikaitkan Kang Deddy Mulyadi banyak memposting itu, lalu apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi tetap menjalankan kegiatan-kegiatan Safari Cinta, tetapi ia tidak termasuk dan terlibat dalam tim kampanye Prabowo Gibran secara nasional. Karena untuk wilayah Provinsi Jawa Barat sendiri itu di tanda kutip ya lebih banyak kita melihat itu dikuasai oleh Golkar, ya. Artinya tim kampanye pemenangan Jenderal Prabowo Subianto lebih banyak dikuasai dan dikomandani oleh Partai Golkar. Baik di pusat, sekjennya saja kita tahu kan Nusron Wahid itu orang Golkar. Kemudian untuk Provinsi Jawa Barat kita melihat ketuanya Ridwan Kamil, kemudian Aceh Hasan, dan Partai Gerindra sendiri hanya melibatkan beberapa orang, ya, dalam kepesertaan sebagai tim kampanye. Mungkin itu bukan problem yang substansial, ya. Tetapi Kang Deddy Mulyadi sendiri pernah diskusi tentu saja panjang lebar dengan Jenderal Prabowo bahwa konsentrasi Kang Deddy Mulyadi tetap di bagaimana ia melakukan Safari Cinta, menyapa berbagai lapisan masyarakat secara umum di Provinsi Jawa Barat. Dan kalau untuk tim kampanye tentu sudah ditunjuk secara langsung di pusat dengan dengan kesepakatan yang tentu saja kita secara jujur Koalisi Indonesia Maju ini walaupun asalnya hanya Gerindra dan PKB yang kemudian akhirnya ke PKB-nya loncat gitu, kemudian akhirnya masuk Golkar, PAN, kemudian partai-partai lain, Demokrat, kemudian partai-partai seperti Partai Garuda, kemudian Partai Bulan Bintang, itu kemudian tidak menjadikan masalah. Bahkan Jenderal Prabowo pasti dan Partai Gerindra memberi keleluasaan kepada semua orang untuk terlibat dalam pemenangan dirinya.
kita memberi ruang lah. Kalau tuan rumah nggak usah terlalu di depan-depan amat, karena kita menghormati orang-orang yang akan berjuang memenangkan Prabowo. Itu dalam konteks Prabowo Subianto. Sehingga Kang Deddy Mulyadi ketika ditanya kenapa tidak masuk TPN dan lain-lain, ia punya tugas sendiri. Toh kemudian kalau orang curiga tentang kontestasi regional Jawa Barat, bagaimana takut keduluan langkahnya sama Ridwan Kamil, karena yang menjadi komandan Provinsi Jawa Barat itu adalah Ridwan Kamil, itu menurut saya terlalu berlebihan. Dan saya pikir Kang Deddy Mulyadi, andai pun misalnya nanti di Jawa Barat itu dia harus bertarung dengan Ridwan Kamil, maka kita punya kemungkinan besar untuk melawan dan bertarung gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi saya pikir tidak mungkin dia menerima untuk sebagai calon wakil ya, tetapi dia adalah pastikan calon gubernur Provinsi Jawa Barat gitu. Karena kalau calon wakil gubernur kan dulu sudah menjadi calon wakil gubernur ketika ia harus mendampingi Deddy Mizwar dalam pertarungan kontestasi Pilgub Jawa Barat di 5 tahun yang lalu. Nah kemudian untuk kontestasi Pilgub Jabar selanjutnya, Kang Deddy Mulyadi tentu saja akan berkonsentrasi mempersiapkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat, bukan calon wakil gubernur. Kemudian persoalan ia harus berhadapan dengan Ridwan Kamil, maka ia akan sanggup dan mampu untuk bertanding dan melawan Ridwan Kamil. Nah itulah kemudian alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak masuk ke tim pemenangan Prabowo Gibran baik di pusat maupun di regional Jawa Barat. Karena konsentrasi Kang Deddy Mulyadi adalah mengawal dan terus menyapa lapisan masyarakat yang ada di pedesaan, yang ada di perkampungan untuk kemenangan Jenderal Prabowo Subianto sendiri sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Nah itu dulur-dulur ulasan kita siang hari ini tentang Kang Deddy Mulyadi dan tentang calon istrinya, tentang Partai Gerindra di Provinsi Jawa Barat, dan tentang tim pemenangan yang kemudian hari ini banyak diisi salah satunya oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Dan kita tahu di Provinsi Jawa Barat sendiri komandannya ada Ridwan Kamil, kemudian ada Aceh Hasan, rata-rata banyak juga orang Golkar, tetapi juga dari Partai Gerindra juga ada, tapi tidak terlalu dominan karena memang banyak diisi oleh perwakilan-perwakilan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.